Amerika panik, skala persenjataan militer Cina dan Rusia memang mengerikan. Tinjauan terpadu kebijakan pertahanan dan keamanan Inggris mengidentifikasi dua musuh global, yakni Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping dan Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Melansir The Telegraph, kedua negara telah banyak berinvestasi untuk modernisasi militer mereka sendiri selama beberapa dekade terakhir, tetapi mereka memiliki prioritas yang berbeda dan menghadirkan tantangan yang sangat berbeda. Data yang dilansir The Telegraph menunjukkan Cina telah mengandalkan lebih dari 2 kali lipat anggaran pertahanan resminya selama 1 dekade terakhir menjadi 1,355 triliun yuan untuk tahun 2021. Dan para analis memperkirakan bahwa mereka membelanjakan jauh lebih banyak untuk pertahanan daripada yang dilaporkannya secara publik. Kekuatan militer Cina. Pada tahun 2017, Presiden Cina Xi Jinping mengumumkan targetnya untuk menjadikan tentara pembebasan rakyat menjadi militer kelas dunia dengan kemampuan untuk berperang dan memenangkan perang global pada tahun 2049. Dan Cina tidak membuang waktu untuk meningkatkan persenjataan dan kemampuannya. Selain pengeluaran militer langsung, Cina juga banyak berinvestasi di perusahaan pertahanan milik negara dan sektor swasta untuk memperoleh teknologi baru. Ini menjadi alarm peringatan bagi Inggris dan Amerika Serikat tentang kebijaksanaan bermitra dengan lembaga-lembaga Cina. Hasilnya, Angkatan Laut Cina sudah menjadi yang terbesar di dunia dengan memiliki 350 kapal dan kapal selam, termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Diperkirakan 5 kapal induk akan mengapung pada tahun 2030 dan dengan cepat memperluas armada kapal perusaknya. Angkatan Laut Cina juga telah mengembangkan rudal jelajah dan balistik presisi jarak jauh, radar peringatan dini, dan sistem pertahanan udara untuk memungkinkannya mendominasi wilayah udara jauh ke Pasifik. Dan baru-baru ini meluncurkan senjata hipersonik yang dirancang untuk menghadapi kelompok kapal induk Amerika Serikat. Semua ini telah membuat alarm berbunyi tidak hanya di ibu kota barat, tetapi juga di Taiwan, Vietnam, dan Filipina, yang semuanya memiliki alasan untuk takut akan kekuatan maritim baru Cina yang sangat besar. Minggu lalu 20 kapal Cina memasuki wilayah udara Taiwan dalam serangan terbesar hingga saat ini. Tapi tentara pembebasan rakyat belum tentu tak terkalahkan. Militer menghadapi tantangan personil besar, ruang untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan tentara profesional, dan menghadapi masalah moral yang dipicu oleh dugaan korupsi. Dalam militer Cina belum pernah berperang selama lebih dari 40 tahun. Bagaimana sebenarnya PLA akan tampil dalam pertempuran adalah pertanyaan bernilai jutaan dolar, kata Oriana Skylar Mastro, pakar kebijakan keamanan Cina di Universitas Radford dan lembaga pemikir American Enterprise Institute. Tidak ada perwira di militer Amerika Serikat yang menganggap bahwa perintah mungkin tidak dilakukan. Jika Anda memerintahkan pasukan Anda untuk menyerang bukit, mereka akan menyerang bukit. Di Cina itu adalah ketidakpastian yang sangat besar. Apakah pasukan benar-benar akan lari ke arah peluru, bukannya menghindarinya, papar Mastro. Xi Jinping telah mencoba untuk mengatasi masalah moral dengan kerap memberikan seruan.
siap tempur kepada para tentara, desakan untuk loyalitas kepada partai, dan dorongan anti korupsi yang juga telah digunakan untuk menempatkan perwira yang setia kepadanya di posisi-posisi kunci. Tetapi para ahli mengatakan negara-negara barat harus memikirkan lebih dari beberapa banyak kapal dan tank yang dapat dikirim oleh Cina. Cina tidak lagi bersembunyi dengan menawar seperti doktrin Deng Xiaoping bahwa negara harus menyembunyikan kemampuannya saat berurusan dengan dunia luar. Sebaliknya, Cina memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia dengan sikap ekonomi, politik, dan diplomatik yang semakin tegas. Melansir The Telegraph, ada kekhawatiran yang berkembang atas kemampuan perang dunia maya Cina serta ambisinya di luar angkasa. Perilakunya di Laut Cina Selatan di mana ia secara bertahap membangun di atas bebatuan dan terumbu karang untuk menjalankan klaim kedaulatannya dalam apa yang dianggap PBB sebagai perairan internasional telah menimbulkan kekhawatiran tentang rencananya di Kutub Utara. Dan banyak analis percaya inisiatif Belt dan Road senilai 1 triliun USD program investasi infrastruktur internasional andalan Cina dapat diterjemahkan ke dalam pengaruh militer global di masa depan. Bagaimana dengan Rusia? Rusia tidak memiliki pengaruh ekonomi yang besar dari Cina, tetapi Cina juga dengan rajin berinvestasi dalam kemampuan militernya sejak awal tahun 2000-an. Tahun ini 2/3 dari anggaran militer Rusia yang sebesar 4,1 miliar sedikit lebih rendah daripada Inggris akan dihabiskan untuk membeli dan memodernisasi perlengkapan militer. Kepala Pertahanan Rusia dalam laporan tahunannya untuk Majelis Tinggi Parlemen tahun lalu sesumbar bahwa Rusia telah menggandakan kemampuan militernya dalam 8 tahun terakhir dalam menghadapi ancaman yang berkembang dari NATO. Rusia percaya bahwa tank memenangkan perang dan sekarang mereka siap untuk pertempuran tank besar melawan Ukraina dan di tempat lain, dan mereka telah melatih dan menunjukkan kemampuan mereka untuk dengan cepat memobilisasi ratusan ribu orang dan peralatan dalam jumlah besar, papar Pavel Pergenhauer, seorang analis militer yang berbasis di Moskow kepada The Telegraph. Rusia sekarang memiliki armada tank terbesar di dunia dengan lebih dari 15.000 tank di gudang persenjataannya. Dengan 900.000 pasukan, jumlah personel memiliki aktif terbesar keempat di dunia. Rusia akan memiliki keuntungan numerik yang luar biasa dalam perang di seluruh Eropa. NATO diperkirakan memiliki tidak lebih dari 10.000 tentara di dekat perbatasan Rusia. Rusia juga mengembangkan jejak militernya di luar negeri. Selain memperluas pangkalan udara dan angkatan laut di Suriah, Rusia diyakini telah mengerahkan tentara bayaran yang dapat disangkal ke zona konflik termasuk Libya dan Republik Afrika Tengah. Dan pada akhir tahun lalu mereka mengumumkan kesepakatan dengan Sudan untuk mendirikan pangkalan-pangkalan laut pertama Rusia di Samudra Hindia. Dari sudut pandang Kremlin, ini semua dibenarkan oleh satu ancaman besar. Rusia juga mendukung investasi dalam senjata strategis. Di antara tambahan yang paling diantisipasi untuk persenjataan Rusia tahun ini adalah kendaraan luncur hipersonik Avangard dan rudal balistik antar benua Yars. Avangard yang dipuji oleh Putin sebagai senjata unik diyakini mampu terbang 27 kali lebih cepat dari kecepatan suara, memungkinkannya melewati pertahanan rudal. Tidak seperti Cina, tentara Rusia lebih sering berperang. Perang di Chechnya, Georgia, Ukraina, dan Suriah telah memberikan para prajurit dan komandan pengalaman berharga dalam berperang melawan musuh dan pemberontak konvensional.